mobilnya. Itu Wawan yang bawa? Oh bukan ya? Bukan. Oh, kirain Wawan yang bawa. Kalau di jalan Wawan seperti itu udah ditangkap polisi mungkin sih. Alah nggak kan? Di Jakarta nggak bisa bawa mobil kayak Habis gitu. sempit. Iya gimana? Rusak lama-lama ya Jadi kan? mau dipakai di mana tuh mobil mewah kalau gitu? Beli mahal-mahal tapi pakainya juga cuma Ada 38 mobil loh, Vi. 40 kali. Udah naik? Udah naik. Waduh. Simpan di mana itu? Nah ini dia, jangan-jangan bener nih ke depannya. Ini jok ya, gitu kan, jok PT KPK Motor, gitu kan ya. Ini Dharma Gunawan sudah berada di gedung KPK untuk memperlihatkan. Biasanya kita kalau ngeliat kan kondisi terkini Gunung Kelut. Iya. Nah kalau ini kondisi terkini itu mobil-mobil yang nggak mungkin terbeli oleh saya dan nggak tahu mungkin ini berniat mau beli nggak sih? Parkirnya gimana tuh, ditumpuk apa gimana? Dharma, di belakang Anda ini sudah ada mobil-mobil mewah ya. Mobil apa saja Ya. itu Dharma? Ya, ini Rifki dan juga pemirsa, pada pagi hari ini kita akan melihat lebih dekat mobil-mobil mewah yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari tersangka suap Pilkada Lebak Banten dan juga tersangka dalam korupsi Alkes di Tangsel dan juga di Banten, yaitu Tubagus Sirwardana alias Wawan. Dan di belakang saya ini adalah, akan saya tunjukkan satu persatu, ini adalah mobil mewah dari 40 mobil lain yang sudah disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk juga satu motor gede. Saya akan mengajak Anda untuk satu mobil pertama. Ini adalah mobil Rolls Royce, ini adalah produksi Inggris, di mana mobil ini harganya di atas 10 miliar. Bahkan berdasarkan riset kami, ini berkisar 14 miliar. Ini adalah mobil yang sudah disita oleh KPK dari TCW alias Wawan. Ini adalah mobil yang mungkin paling mewah di antara 40 mobil yang dimiliki oleh TCW yang sudah disita. Terkait dengan dugaan TPPU, tindak pidana pencucian uang, atas kasus korupsi Alkes di Banten dan juga di Tangerang Selatan. Selain Rolls Royce ini, di sebelah kanan saya ini adalah mobil Lamborghini. Mobil Lamborghini ini adalah mobil berikutnya milik Wawan yang disita oleh KPK. Kalau berdasarkan riset kami, harga Lamborghini ini sekitar 7 miliar. Jadi sudah cukup fantastis harganya. Ini adalah urutan dari 14 miliar bergeser ke 7 miliar. Saya juga akan mengajak kembali melihat satu mobil lainnya yang nilainya di atas 5 miliar. Ini adalah mobil Bentley. Ini memang masuk kategori mobil mewah yang memang di Indonesia mungkin jarang-jarang sebetulnya yang memiliki mobil sebanyak ini dengan kategori mobil mewah. Dari Bentley kita bergerak ke sebelah kanan kembali. Ini adalah mobil Ferrari yang berwarna merah. Kalau berdasarkan riset kami harganya memang 4-5 miliar. Juga sudah disita oleh KPK milik TCW alias Wawan. Dan di ujung mobil yang berwarna putih adalah ini mobil Nissan GT. Ini mobil Nissan GT yang juga disita oleh KPK. Masih ada banyak mobil lagi, berarti masih ada 35 mobil yang sudah disita oleh KPK. Memang banyak yang bersifat mobil-mobil menengah seperti Pajero Sport atau juga sekelas Alphard, Velfire dan sebagainya, serta sampai ke mobil-mobil misalnya Kijang Innova, Avanza dan sebagainya. Karena sejauh ini KPK sudah melakukan penyitaan sebanyak 40 kendaraan milik TCW. Selain itu juga memang KPK bukan hanya menyita mobil-mobil mewah, tapi juga menyita sejumlah aset, baik itu bersifat bangunan atau tanah yang tersebar di Bali, Jawa Barat, dan juga Jakarta, serta di Banten. Ini adalah salah satu upaya dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan aset tracking terhadap sejumlah aset milik TCW, karena sejauh ini TCW selain dijerat kasus suap, juga dijerat oleh kasus TPPU, yaitu tindak pidana pencucian uang, yang mana KPK sejauh ini mengamankan sejumlah aset milik Wawan. Hanya yang menjadi persoalan adalah ketika Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyitaan, apa yang dilakukan oleh KPK, karena mobil mewah ini tentu membutuhkan perawatan dan juga membutuhkan biaya yang tidak kecil untuk merawat ini. Berdasarkan informasi bahwa KPK telah menyiapkan dana sekitar 300 juta per tahun untuk melakukan pemeliharaan, melakukan perawatan terhadap sejumlah aset yang sudah disitanya. Karena bagaimanapun aset-aset ini kalau kemudian terbukti ini adalah barang hasil dari tindak pidana pencucian uang, maka setelah nanti ada hasil keputusan dari pengadilan, maka aset-aset ini akan dilelang dan kemudian uangnya akan dikembalikan ke negara. Kalau memang ini terbukti. Tapi kalau kemudian aset-aset ini tidak terbukti sebagai hasil dari tindak pidana pencucian uang, maka aset-aset ini akan dikembalikan kembali kepada yang bersangkutan. Dan kalau Anda lihat mungkin nanti kami akan menunjukkan bukan hanya mobil mewah ini, tapi di depan ini masih ada puluhan mobil yang bukan hanya mobil TCW, tapi di sini masih ada sejumlah mobil milik
tersangka Akil Mukhtar atau juga milik dari Lutfi Hasan termasuk juga Potona masih ada di sini. Itu artinya puluhan mobil saat ini terparkir di parkiran KPK. Sehingga dari informasi yang kami dapatkan bahkan mobil operasional yang biasa digunakan oleh tim penyidik KPK kesulitan untuk mendapatkan tempat parkir karena sudah penuh oleh mobil-mobil sitaan. Nah mungkin ini juga perlu sebuah PR besar untuk KPK. Lantas apakah memang mobil ini pantas ditempatkan di sini atau butuh tempat lain karena kondisinya sudah sangat penuh sehingga muncul bahwa KPK saat ini sudah punya showroom mobil sitaan. Seperti yang nampak di belakang saya ini adalah 5 mobil mewah milik TCW yang sudah disita oleh KPK sebagai barang bukti dalam tindak pidana pencucian uang yang saat ini sedang didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan tidak besar kemungkinan atau tidak kecil kemungkinan KPK juga karena sejauh ini masih terus melakukan aset tracking, masih terus melakukan pengembangan, masihkah ada sejumlah aset Wawan yang sejauh ini masih terus diselidiki. Seperti kita ketahui bahwa mobil-mobil terus berdatangan, baik itu yang didatangkan dari anggota DPRD yang diduga menerima gratifikasi atau juga dari artis yang juga kemarin misalnya sudah ada salah satu mobil yang berasal dari artis yang diduga berasal dari TCW, dari Jennifer Dunn, berupa mobil Velfire. Mungkin masih akan ada sejumlah mobil lain atau barang bukti lain yang akan disita oleh KPK, tapi yang jelas kita masih menantikan apakah KPK tidak akan berhenti di 40 unit mobil ini atau kemudian masih akan ada mobil-mobil yang lain yang akan disita oleh KPK. Demikian informasi yang bisa kami kabarkan terkait dengan parade mobil mewah yang ada di KPK, dan ini mungkin menjadi catatan sejarah sebetulnya di era KPK yang sudah menyita mobil-mobil mewah yang tidak terjadi pada periode sebelumnya. Demikian Indi dan juga Rivi. Dharma, kalau melihat tadi ada beberapa close up nomor plat mobil ya, di situ ada 888 gitu, tapi angka belakangnya berbeda-beda. Ada cukup banyak atau tidak angka 888 plat nomor di situ, Dharma? Ya, memang kalau kita lihat plat nomornya cukup bervariasi, bukan hanya angka 88, tapi kalau kita lihat huruf yang ada di belakangnya memang ini mengindikasikan ada WAW misalnya. Ada WAN atau juga yang memang identik dengan nama Wawan begitu ya, atau misalnya ada yang TCW. Memang huruf atau juga angka yang dipilih itu lebih kecenderungan banyak angka 8, namun kata atau juga huruf yang ada di belakangnya ini mengidentikan terhadap sosok nama Wawan. Ada yang WAN, ada TCW dan juga yang lainnya begitu Indi. Ya, karena angka 888 itu dianggap memiliki keberuntungan, hoki karena garisnya tidak putus, begitu jadi keberuntungannya tidak habis begitu. Keberuntungan mungkin kalau masih berada di Jalan Denpasar, tapi kalau sudah masuk ke Jalan Rasuna Said itu udah nggak beruntung lagi mungkin. Saya ingin ke Dharma juga. Dharma, ingat nggak Melindadi, sosok Melindadi yang juga memiliki kendaraan fantastis mewah Ferrari ya. Nah, kita ingat Ferrari ketika itu dicari-cari oleh wartawan di mana ditempatkan, ternyata ada di kawasan Jakarta Utara, di gudang pada saat itu. Nah, akankah KPK juga akan meniru langkah sebelumnya, memindahkan beberapa kendaraan lah begitu? Karena kan memang kan KPK ini kan juga butuh juga space parkir, atau gimana nih Dharma, dari informasi yang Anda serap pagi inilah gitu. Ya, memang sejauh ini kami belum mendapatkan konfirmasi yang pasti dari pihak KPK apakah memang mobil-mobil mewah ini atau puluhan mobil yang lainnya akan dipindahkan ke tempat lain. Tapi setidaknya memang parkiran KPK ini sudah penuh sesak dengan mobil-mobil karena bukan hanya mobil milik TCW saja yang diparkirkan di sini, tapi juga masih ada mobil milik sitaan dari Akil Mukhtar misalnya, bahkan Fatonah dan juga Lutfi Hasan Ishak, sehingga memungkinkan KPK akan memindahkan sejumlah aset ini. Terlebih di kawasan Kuningan ini kalau turun hujan, bercermin dari pengalaman tahun sebelumnya misalnya, kalau turun hujan kemudian bisa digenangi oleh banjir, ini tentu beresiko terhadap aset-aset yang terparkir di sini. Seperti pengalaman beberapa minggu yang lalu ketika banjir, mobil mewah ini terpaksa harus diparkirkan di depan lobi KPK karena kalau ditahan di sini akan terendam banjir. Nah, sehingga mungkin ke depan memang besar kemungkinan mobil-mobil mewah ini atau mobil yang lain akan dipindahkan ke tempat lain. Namun sejauh ini kami belum mendapatkan konfirmasi dari baik itu dari juru bicara KPK atau juga pihak yang berwenang dari KPK apakah memang mobil ini akan tetap diparkirkan di sini atau akan dipindahkan ke tempat lain. Tapi setidaknya kalau melihat kondisi saat ini parkiran KPK sudah penuh sesak dengan mobil-mobil sitaan, sehingga sebetulnya mungkin diharuskan dipindahkan ke tempat lain. Demikian Rivi dan juga Indi. Dharma, mungkin kalau semakin penuh akan dipindahkan ke tempat lain, tapi yang jelas bukan ke garasi rumah Dharma. Ya, baik. Dharma Gunawan, terima kasih atas laporan langsungnya dari parkiran gedung KPK, yang mana saat ini bisa juga
menjadi lokasi sitaan aset-aset negara begitu ya. Ingat ya pemirsa, ini bukan pameran kendaraan, jadi jangan datang ke gedung KPK begitu ya. Ini apalagi nawar, sitaan negara. kecuali pada saat lelang nanti ya bisa. Betul. Ada apa dengan